Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Neniati dengan NIM 18233086, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang merger dan akuisisi. Merger adalah proses penggabungan dua perusahaan di mana salah satu dari mereka harus tetap berdiri dengan nama perusahaannya, sementara perusahaan lain menghilang dan semua kekayaan perusahaan tersebut dimasukkan ke perusahaan yang masih. Sedangkan akuisisi adalah pengambil alihan takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut dan perusahaan yang dibeli tetap masih ada. Berikut itu adanya motif-motif merger dan akuisisi. Pada prinsipnya terdapat motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Apa saja sih motif-motif dari merger dan akuisisi ini? Ya, ada beberapa. Yang pertama itu motif ekonomi. Motif ekonomi ini adalah berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Yang kedua yaitu motif non-ekonomi, adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjek atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. Selanjutnya motif sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi yang penjumlahannya lebih besar daripada nilai masing-masing setelah merger dan akuisisi. Dan yang terakhir adanya motif diversifikasi. Diversifikasi ini merupakan strategi keberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui akuisisi dan merger. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas atau operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Adanya jenis-jenis dari merger dan akuisisi. Jenis-jenis ini terbagi dari 4. Yang pertama, merger. Pada umumnya, penggabungan ini disetujui paling sedikit 50% shareholder dari target firm dan bidding firm. Kedua, adanya konsolidasi. Setelah proses merger selesai, sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua belah pihak menerima saham di perusahaan yang baru. Yang ketiga, tender offer. Terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar di perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target firms. Target firm akan tetap bertahan selama ada penolakan terhadap penawaran. Yang keempat, adanya acquisition of asset. Sebuah perusahaan membeli aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham target firms. Proses merger dan akuisisi. Dalam proses merger dan akuisisi adanya kerangka proses strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merger dan akuisisi ini sebagai berikut. Yang pertama, proses strategi untuk pertumbuhan nilai, analisis karakteristik industri, sistem organisasi perusahaan, strategi berganda untuk pertumbuhan nilai, proses pencarian, melihat potensi ekonomi melalui strategi, melihat potensi ekonomi melalui restrukturisasi, hukum dan bisnis, faktor budaya, penilaian, negosiasi, struktur ideal, implementasi, dan terakhir review dan proses. Berikut akuntansi merger dan akuisisi. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi untuk merger dan akuisisi. Ada 2 metode yang digunakan untuk memperhitungkan merger dan akuisisi ini. Yang pertama, metode pembelian. Dalam metode pembelian, merger dan akuisisi dilihat secara perspektif dengan memperlakukan transaksi sebagai pembelian aset perusahaan. Target disajikan kembali ke nilai pasar wajar dan selisih antara warga yang dibayar dan nilai pasar wajar yang dibukukan ke neraca sebagai goodwill.
Yang kedua, metode polling of interest. Dalam metode ini, marga dan akuisisi dilihat secara historis atau mengacu kepada nilai yang ada dengan menggabungkan nilai buku dari kedua perusahaan. Dalam metode ini tidak ada pengakuan goodwill, tetapi perlu diingat bahwa polling of interest berlaku untuk merger dan akuisisi yang hanya terkait dengan saham. Menaksir dan memanfaatkan merger dan akuisisi, kita dapat contohkan PTA sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dengan jumlah sahamnya sebesar 10 juta lembar dengan harga 8.000 per lembarnya. Dengan demikian nilai equity perusahaan PTS adalah 8 miliar. Bila PTS akan dibeli oleh PTA di sini sebagai acquiring company dan PTS sebagai acquired company. Kita akan gunakan PTA sebagai acquiring company. Maka kemungkinan sekali para pemegang saham PTS akan meminta harga lebih tinggi dari 8.000 per lembarnya. Mengapa? Karena bila PTS juga hanya menawarkan harga 8.000, maka pemegang saham PTS juga dapat menawarkannya kepada mereka yang memiliki bursa atau pemodal lain yang memperoleh harga yang sama. Misalkan PTA menawarkan harga 9.000 per lembarnya. Dengan demikian, bila akuisisi tersebut yaitu 10 juta lembar dikali 9.000 dikurang 8.000, maka harganya 10 miliar. Karena itu, PTA bersedia membayar PTS dengan harga 10 miliar lebih mahal jika pembelian tersebut. Diharapkan PTA akan dapat memperoleh manfaat lebih besar dari 10 miliar. Contoh berikutnya itu PTA adalah sebagai perusahaan industri makan dan minuman, sedangkan PTS sebagai perusahaan distribusi. Misalkan diharapkan dari akuisisi PTA akan dapat menghemat biaya distribusi sebesar 1 miliar pada tahun depan. Dengan penghematan biaya tersebut diharapkan akan meningkatkan sebesar 10% tahun selama sesuainya dengan tingkat inflasi. Bila tingkat keuntungan layak sebesar 17%, maka manfaat akuisisi tersebut bisa dihitung 1 miliar dikali 0,7 dikurang 0,10, maka hasilnya 14,3 miliar. Manfaat tersebut menunjukkan positif dengan manfaat ekonomi bagi akuisisi tersebut. Misalkan jumlah lembar saham PTA sebesar 50 juta lembar dengan harga 12.000 per lembarnya. Demikian maka PIFA adalah 600 miliar. Sedangkan gabungan PTA dan PTS setelah memperoleh sinergi atau PFAS adalah 600 miliar dikali 14,3 miliar ditambah 80 miliar, maka hasilnya 694,3 miliar. Maka tersebut juga dapat dihitung dengan PFAS dikurang dengan PFA ditambah PFS, maka 690,4 dikurang 600 ditambah 80 ya, maka hasilnya 14,3 miliar. Nah, manfaat bersih juga dapat dihitung 14,3 dikurang dengan 10, maka hasilnya 4,3 miliar. Nah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.